Pemerintah memutuskan menaikkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek, Yogyakarta, kemudian Bandung Raya, dan Bali. Sehubungan dengan pemberlakuan PPKM level 3 ini akan ada instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengatur kegiatan masyarakat. Hasilnya, penumpang transportasi umum dibatasi maksimal 70%. Pemberlakuan PPKM level 3 ini diakui oleh pemerintah bukan lantaran virus corona varian Omikron yang melonjak, namun karena faktor tracing yang berkurang. Lantas seperti apa implementasi PPKM level 3 di masyarakat, kemudian apa saja efeknya bagi masyarakat? Dan pemirsa, kita juga akan mengikuti ataupun juga mendengarkan kembali bagaimana pernyataan pemerintah mengenai kenaikan level PPKM ini. Level assessment saat ini kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3, salah satunya disebabkan oleh rawat inap yang meningkat. Hal ini terkait dengan keputusan yang dapat dilihat nanti dengan instruksi Mendagri yang akan keluar hari ini. Jadi kita ingin yang ringan-ringan itu jangan masuk di OTG itu di rumah sakit, supaya bornya itu tetap rendah. Sehingga juga kita lihat nanti bed ICU itu menjadi juga sangat indikator yang kuat. Dihadapkan pada karakteristik varian Omikron yang berbeda dengan varian Delta, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian aturan level 3 dengan kebijakan pengetatan yang lebih terarah bagi kelompok lansia, komorbid, dan belum divaksin. Jadi Saya akan ulangi dan juga garis bawahi apa yang dikatakan oleh Pak Luhut tadi, yaitu bukan akibat tingginya kasus, tapi juga karena rendahnya tracing. Mengapa kemudian rendahnya tracing ini bisa terjadi? Dan juga ada beberapa kebijakan pemerintah lainnya. Apakah memang dengan meningkatan PPKM level 3 ini juga adanya peningkatan sanksi kepada masyarakat? Karena sepertinya dengan sanksi yang ada kemarin bagi masyarakat termasuk sanksi denda yang ditetapkan ini masyarakat tidak kunjung jerah. Dan juga bagaimana pintu-pintu yang ada di berbagai bandara saat ini membuka 3 bandara ini menjadi pintu masuknya wisatawan dari internasional ke Indonesia. Nah, apakah ini juga berpotensi untuk bisa meningkatkan kasus corona di tanah air? Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya Dr. Hermawan Saputra selaku ahli kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hermawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Saya yakin Mas Hermawan punya penilaian tersendiri terhadap apa disampaikan Pak Luhut, tapi nanti mungkin bisa disampaikan. Saya juga akan sapa terlebih dahulu narasumber berikutnya yang akan bergabung dengan kita, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Ginting selaku Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Saat ini sedang berada di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, tapi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang kepada kita dan juga menjelaskan masalah ini. Selamat malam Dr. Alex. Ya, selamat malam, salam sehat. Baik, sehat selalu Dr. Alex Ginting. Dokter, saya ingin sekali mengetahui saat ini sebenarnya bagaimana rendahnya tracing ini terjadi di tanah air dan apa penyebabnya, dokter? Ya, jadi kontak tracing itu adalah bagian dari 3T. Dan kemudian ada satu lagi program namanya 3M. Ini seharusnya memang terimplementasi secara baik, kemudian secara konsisten di masyarakat, khususnya di tingkat desa dan tingkat kelurahan, sebagaimana sudah diatur dalam PPKM skala mikro. Jadi kalau kita sekarang jatuh kepada PPKM level 3, tentu banyak variabel yang mengaturnya. Di samping juga ada penurunan tracing, kita juga harus melihat bahwa pengendalian mobilitas itu harus kita menjadi pertimbangkan apakah dikencangkan atau tidak. Dan kemudian memang kenaikan kasus memang terjadi. Kenapa kenaikan kasus terjadi? Karena kita baru saja libur Nataru. Di samping libur Nataru, tentu ada varian baru yang sudah dilaporkan oleh Badan Kesehatan Dunia sejak bulan November sebagai varian of concern, dan kemudian dengan cepatnya merebak di atas 155 negara. Dan ini suatu kondisi yang tidak terelakkan. Kendati pun sudah kita punya instrumen karantina
yang mengatur di bandara, pelabuhan laut, ataupun pos lintas darat. Jadi oleh karena itu, bahwa kondisi situasi yang saat ini, kalau kita lihat dalam 4 minggu terakhir terjadi 3 kenaikan kasus harian maupun juga kasus aktif di masyarakat, maka ini tentunya sumbernya adalah bahwa perlu mengawasi mobilitas. Mobilitas itu bisa secara komunal, bisa juga secara perorangan. Jadi oleh karena itu, kendati pun kita sudah divaksinasi dan sudah booster, tidak menjamin bahwa kita bebas dari infeksi. Sepanjang protokol kesehatan tidak ditegakkan dan mobilitas tidak dibatasi. Sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengatur PPKM level 3 di Jawa Bali dan di luar Jawa Bali sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan ini nanti akan diatur oleh instrumen yang sudah kita laksanakan selama ini, yaitu Inmendagri. Baik. Jadi tentu ini yang menjadi alat untuk pengaturannya dan penanggulangannya. Baik, kita memang mengetahui bahwa mobilitas masyarakat harus dibatasi, tapi kemudian yang juga jadi pertanyaan, kenapa adanya penurunan rendahnya tingkat tracing. Nah itu juga apakah masyarakat yang enggan atau tidak ada pengawasan seperti apa, juga ada pergerakan dari para tenaga kesehatan, tapi nanti mungkin Dr. Alex Ginting bisa dijelaskan, termasuk juga Mas Hermawan bisa berikan pandangan mengenai hal ini, dan kami segera kembali saat lagi.